Mas. Berapa kali nih? 3 kali. Pengumuman gong adalah menandai pembukaan musyawarah daerah 10. Pembukaan musyawarah daerah ke-10 pengurus daerah 25 generasi muda FKPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Sabtu 27 Maret tahun 2021 dimulai. Laporan. Izin senior, silakan. Siap. Gerak. Lapor. Upacara pembukaan musyawarah daerah ke-10 pengurus daerah FKPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu 27 Maret 2001. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Terus. Menyanyikan bersama himne FKPPI. Syukur atas anugerah
Generasi Muda FKPPI. Siap? Lanjutkan. Tekad Generasi Muda FKPPI. Tekad Generasi Muda FKPPI. Satu. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bertekad mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Bertekad akan berada di garis terdepan. Dalam menghadapi setiap ancaman. Yang akan membahayakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Bertekad mengisi kemerdekaan. Dengan pembangunan. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Empat. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Bertekad meningkatkan rasa solidaritas. Dan rasa persaudaraan. Serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lima. Kami anggota Generasi Muda FKPPI. Bertekad melanjutkan cita-cita juang. Para patriot bangsa. Dan meneruskan amal usaha TNI Polri. Pembacaan tekad telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Jalan di depan, gerak. Kombinasi, hadap, kiri. Gerak. Langkah, tegak, maju. Jalan. Rangkaian pembukaan musyawarah daerah 10, pengurus daerah 25, Generasi Muda FKPPI Nusa Tenggara Barat dengan tema Mari Perteguh Soliditas, Militansi dan Kekuatan Organisasi yang Mandiri, Independen, Netral di dalam pembinaan TNI. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Musda 10 yang kami hormati Bapak Hendarto Triwidodo SE. Silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolda NTB atau pejabat yang mewakili. Bapak Dandan 162 Wirabakti dan pejabat atau mewakili. Yang terhormat Bapak Dan Lanang Mataram atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dan Lanut atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus GM FKPPI beserta Sekjen dan rombongan. Yang terhormat Bapak Ketua GM PDF FKPPI Bali. Yang terhormat Bapak Ketua GM FKPPI NTB. Bapak dan Ibu Pengurus PC GM FKPPI sekabupaten dan kota Provinsi NTB dan seluruh undangan yang kami hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana hangat dan kekeluargaan bersama putra-putri Purnawirawan dan putra-putri TNI Polri. Kekuatan dan cita-cita besar para pendiri harus dijawab dan diwujudkan dengan semakin besar dan kuatnya organisasi dan juga melahirkan kader-kader baru yang handal dan siap tampil mempunyai kemampuan untuk berpikir maju dan inovatif. Organisasi besar bukan hanya mengandalkan figur atau kekuasaan, tapi harus mengandalkan sumber kader-kader yang tangguh dan mandiri, serta regenerasi yang terus dilakukan tidaklah mudah. Menyiapkan regenerasi tersebut diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh kader dalam menjalankan tersebut. Dengan semboyan solid, kuat dan militan, telah memasuki jiwa dan raga seluruh komponen kader generasi muda FKPPI, memotivasi untuk bahu-membahu dalam membesarkan organisasi dengan solidaritas yang utuh dan semangat militansi kader-kader menjadikan kekuatan organisasi yang tidak mudah digoyah. Ini telah sampai waktunya pengurus daerah 25 generasi muda FKPPI melaksanakan musyawarah daerah 10 pengurus daerah 25 generasi muda FKPPI NTB masa bakti 2017 sampai dengan 2021. Musyawarah daerah merupakan kewajiban konstitusi generasi muda FKPI sebagai manifestasi dari amanat organisasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, petunjuk operasional organisasi dan harus dilaksanakan dalam rangka konsolidasi organisasi. Bahwa keseimbangan dan pengembangan peran organisasi generasi muda FKPI secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh penataan segenap perangkat organisasi generasi muda FKPI di semua tingkatan. Di samping itu, musyawarah daerah 10 pengurus daerah 25 generasi muda FKPI NTB dilaksanakan bentuk tanggung jawab mengakhiri masa jabatan pengurus daerah 25 generasi muda FKPI masa bakti 2017 sampai dengan 2021. Dasar pelaksanaan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga generasi muda FKPI hasil Munas 10 tahun 2019. Kedua, Peraturan Organisasi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Musda garing Muscap garing Musra Generasi Muda FKPPI se-Indonesia. Ketiga, Skep 04 garing PP garing GM FKPPI garing 11 2019 tentang perubahan petunjuk pelaksanaan Musda, Muscap dan Musra Generasi Muda FKPPI se-NTB. 4. Petunjuk pelaksana Juknis 01 garing PP garing GM FKPPI garing 10 2020 tentang perubahan petunjuk pelaksanaan musyawarah daerah cabang atau rayon generasi muda FKPPI se-Indonesia. 5. Surat PP generasi muda FKPPI nomor 158 garing PP garing GM FKPPI garing 11 2020 tentang laporan kegiatan musyawarah daerah 10 generasi muda FKPI Nusa Tenggara Barat. Dan ke-6, surat PPGM FKPI nomor 246 garing PP garing GM FKPPI garing 10 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang pelaksanaan musyawarah nasional 10 GM FKPPI tahun 2019. Tujuan pelaksanaan dalam rangka pertanggungjawaban mengakhiri masa jabatan pengurus daerah 25 generasi muda FKPPI NTB masa bakti 2017 sampai dengan 2021. Kedua, mengevaluasi program kerja
dan kegiatan pengurus daerah 25 Generasi Muda FKPPI NTB masa bakti 2017-2021 serta menyusun program kerja daerah dan program kegiatan pengurus daerah hasil musyawarah daerah 10 masa bakti 2021 sampai 2026 serta memilih dan menetapkan ketua dan pengurus harian pengurus daerah Generasi Muda FKPPI NTB, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat PD 25 Generasi Muda FKPPI NTB. Ketiga, sinkronisasi program kegiatan jangka pendek, menengah dan kegiatan GM FKPI dari pusat dan daerah. Dan keempat, konsolidasi internal pengurus cabang Generasi Muda FKPPI Kabupaten dan kota wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tema dan subtema. Tema adalah melalui Musda Generasi Muda FKPPI, mari kita perteguh solidaritas, militansi dan kekuatan organisasi yang mandiri, independen dan netral di dalam pembinaan TNI dan Polri. Subtema: pererat solidaritas dan soliditas sesama anak bangsa untuk menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan. Waktu pelaksanaan dan tempat Musda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 24 Maret 2021 di Hotel Mataram Square dengan penjelasan seperti berikut. Peserta Musda terdiri dari peserta dan peninjau dari pengurus cabang sebanyak 20 orang. Kemudian peninjau dan unsur pengurus daerah sebanyak 8 orang. Kemudian peserta dan unsur pembina dari Dewan Penasehat sebanyak 5 orang. Kemudian jumlah peserta dari pengurus pusat Generasi Muda FKPPI ini 5 orang. Ya. Jadi total yang hadir dalam musyawarah daerah 10 pengurus daerah 25 Generasi Muda FKPPI seluruhnya jumlah sekitar 38 orang. Panitia pelaksana pengurus daerah 25 GM FKPPI didukung pengurus cabang Lombok Timur, pengurus PC Kota Mataram dan jumlah panitia sebanyak 25 orang. Anggaran kegiatan Musda dan pelantikan. Anggaran kegiatan Musda dari donatur dan swadaya pengurus PD GM FKPPI. Penutup. Panitia pelaksana dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penerimaan pelaksanaan dan penutupan musyawarah daerah 10 tahun 2021 ini ada kesalahan atau kekeliruan dan kekurangan yang membuat rekan-rekan kurang berkenan. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa demi mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama pengurus baik itu pusat maupun daerah. Demikian sambutan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kaban Kesbang Pol Provinsi Nusa Tenggara, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kapolda NTB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres
Selamat datang Bapak Heri. Dan yang sama-sama kita hormati dan banggakan pembina kita Bapak Danrem 162 Wirabakti. Dalam hal ini diwakili oleh Kasiten Bapak Budi Nawan. Terima kasih hadirin. Dan rekan-rekan yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim 1606 Lombok Barat beserta jajaran. Dan mohon maaf tadi ada yang terlupa, pembina kami dari Dan Lanal atau pejabat yang mewakili dan Lanut. Dan rekan-rekan khususnya yang kami banggakan dan hormati Bapak Ketua Umum PP Generasi Muda FKPP Bapak Dwi Rianta Surbakti beserta Sekretaris Jenderal Bapak Ari Garyanida. Selamat datang bersama rombongan. Terima kasih untuk kehadiran. Dan rekan-rekan seperjuangan organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan, teman-teman dari Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, kemudian ada perwakilan dari Senkom, Mitra Polri, kemudian ada dari Ketua KNPI DPD KNPI NTB, dalam hal ini diwakili oleh rekan kita Bung Ani diwakili, Bung Aryan, terima kasih kehadirannya. Dan panitia PD 25 GMF KPPI beserta pengurus cabang GMF KPPI Kabupaten Kota Sepulau Lombok dan Sepulau Sulawesi. Terima kasih untuk luang waktu dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik hidayahnya, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda pembukaan Musyawarah Daerah 10 Pengurus Daerah 25 Generasi Muda FKPPI. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan ini seyogyanya dilaksanakan pada bulan Desember 2020, yaitu tanggal 18 dan 19. Namun dalam kondisi itu belum dapat dilaksanakan terkait dengan kesibukan dan peningkatan COVID di Jakarta khususnya. Maka pelaksanaan ini kami rencana dilaksanakan di bulan Februari. Di bulan Februari itu tepatnya tanggal 7 dan 8 Februari. Namun pada saat itu rencana memang kami sudah siapkan pelaksanaan di Makorem 162 Wirabakti. Ternyata H-3 ya, mohon maaf Bapak Komandan ya, terkena positif COVID-19 sehingga kami geser, dan akhirnya di bulan Maret tanggal 27-28 ini baru bisa terlaksana. Jadi inilah proses yang kami hadapi dan alami. Namun semua ini tidak menyurutkan keinginan kami, Bapak Ketua Umum dan Sekjen, bahwa pelaksanaan musda ini harus dilaksanakan. Karena sesuai dengan hasil musyawarah atau munas 9 ya, 10 di Kinasi Bogor, konsolidasi internal GMF KPPI pasca musyawarah nasional harus dilaksanakan di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Jadi kami ini bagian dari pelaksanaan musda yang sebelumnya dilaksanakan di Bangka Belitung, Jawa Barat, kemudian Jawa Barat, dan kami di NTB pada hari ini. Sesuai dengan acara hari ini, kami mengangkat tema, salah satu tema yang kami sampaikan dalam subtema, bahwa yang kita kenal dan kita ketahui bahwa di NTB ini sinergitas antara TNI Polri menjadi apresiasi tingkat nasional, bahkan di tingkat Kodam ya, kesinergian atau sinergi antara TNI Polri ini sudah diakui ya. Artinya bagaimana kedua bapak-bapak kita ini ya, bapak-bapak TNI Polri ini dalam berkegiatan sinergi dengan pemerintah itu luar biasa dan mendapat respon positif, sehingga izin kami anak-anak dari Bapak TNI Polri juga mengangkat tema bahwa kami atau khusus tema ini bahwa generasi muda itu sebagai pelopor atau ujung tombak dalam membangun dan mewujudkan sinergitas organisasi kemudaan dan organisasi kemasyarakatan di bawah pembinaan TNI Polri. Jadi ini adalah bagian dari sinergitas yang bapak-bapak kita wujudkan. Demikian Bapak Ketum ya. Jadi kita angkat salah satu subtema bagaimana membangun sinergitas. Di samping itu subtema yang kedua, bagaimana peran generasi muda FKPPI
bersama pemerintah daerah bisa terwujudnya, ya, bisa terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memadani dan gemilang. Inilah salah satu yang kami usulkan, bagaimana FKPP ke depannya bisa sinergitasnya bisa terwujud. Bapak Danrem, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur yang kami hormati, kegiatan ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kami khususnya generasi muda FKPP ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan TNI Polri. Kedepannya kami meminta dan memohon sekiranya kegiatan-kegiatan kedepannya bisa melibatkan rekan-rekan khususnya di generasi muda FKPPI dalam mendukung program pemerintah. Kami sangat mengharapkan. Dan yang terakhir, sekiranya ada kekurangan atau kesalahan, kami panitia dan pengurus daerah mohon maaf. Inilah yang bisa kami sajikan dan inilah kami bisa perbuat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami berharap kedepannya bantuan dukungan pembina khususnya Bapak Kapolda dan Bapak Danrem lebih banyak memperhatikan organisasi kami. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan mengundang Ketua Umum Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI yang kami hormati Bapak Dwi Rianta Subardindi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi NTB atau yang mewakili, selamat datang Pak. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Danrem 162 Wirabakti yang hari ini diwakili oleh Kasiter Kolonel Infantri Budi Rahmawan, selamat datang. Yang saya cintai dan saya hormati juga Bapak Dandim Lombok Barat Kolonel Gunawan, selamat datang. Dan yang saya banggakan dan saya cintai juga Bapak Kapolres yang dalam hal ini Kapolres ya Pak ya, Bang, selamat datang Bang. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah diberikan olehnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan musyawarah daerah pengurus daerah Nusa Tenggara Barat dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Pertama-tama mungkin saya izin melaporkan kepada Pak Kasiter dan juga Pak Dandim dan Pak Kapolres bahwa periode pengurus pusat generasi muda FKPPI dalam hal ini saya sebagai ketua umum ini baru berjalan 1 tahun 3 bulan karena kami baru saja munas di bulan Desember 2019 yang dibuka oleh di saat itu Kepala Staf Angkatan Laut. Salah satu prioritas utama dari program kerja kami itu adalah konsolidasi organisasi. Karena saya yakin GMFKPPI dengan kekuatan saat ini hampir 1,1 juta anggota di 34 pengurus daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar. Namun untuk memastikan bahwa organisasi kita ini akan bertambah besar, hal pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi organisasi. Di tahun ini 2021 ini adalah musda keempat yang dilakukan oleh generasi muda FKPPI. Kita sudah lakukan di Sumatera Utara, kita sudah lakukan di Bangka Belitung, kita sudah lakukan di Jawa Barat, dan hari ini kita minggu lalu kita sudah di Bali. Berarti ini yang kelima, musda kelima di tahun 2021. Kembali lagi seperti tadi saya katakan, karena saya percaya dengan konsolidasi organisasi secara menyeluruh, maka organisasi kita ini akan menjadi semakin besar. Hal kedua yang ingin sampaikan juga, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa GMFKPPI ini adalah organisasi pengkaderan. Bagaimana caranya kita mencetak kader-kader baru, baik di level pusat, daerah, cabang maupun rayon. Untuk mencapai target mencetak kader-kader muda dan baru yang mumpuni dan berkualitas, maka kita harus kembali kepada namanya konsep pendidikan yang kita miliki.
Konsep pendidikan yang dimiliki oleh generasi muda FKPPI ada di 3 tingkatan. Latkorwa di tingkat PC atau kabupaten kota, Latkordia di tingkat provinsi, dan Takorna di tingkat nasional atau di tingkat pusat. Maka nanti kepada ketua terpilih nantinya saya ingin mengingatkan pentingnya pelaksanaan Latkorwa dan Latkordia untuk di daerah NTB. Karena dengan pendidikan tersebut akan tercetaklah kader-kader muda yang akan nantinya menggantikan kita semua. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan, juga ingin saya sekalian laporan kepada Dandim dan Rem dalam hal ini Kasiter dan Kapolres, bahwa selama masa pandemi Corona ini sejak Maret 2020 hingga sekarang, GMF KPPI di seluruh Indonesia sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial itu mungkin hampir 850 kegiatan. Ini merupakan capaian yang luar biasa buat kita semua. Dan selama ini mayoritas dari hampir 850 kegiatan bakti sosial tersebut, kita selalu melakukannya bersama-sama dengan pembina TNI dan Polri, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah maupun di tingkat cabang. Hal ini merupakan hal yang kita perlu tindak lanjuti bersama, tidak hanya berhenti pada saat nanti pandemi berakhir. Karena kenapa? Kalau kita hanya fokus kepada pengkaderan internal, tapi kita tidak bisa berbuat untuk masyarakat, maka nanti masyarakat kurang merasakan peran serta dari GMF KPPI di tingkat masyarakat. Jadi selain pengkaderan dan konsolidasi organisasi, hal ketiga yang sangat penting untuk kita lakukan bersama itu adalah bagaimana kita bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam hal ini saya mohon bantuan juga dari Pak Kasiter, Pak Dandim, dan Pak Kapolres untuk dan juga Pak Gubernur dari Pemda untuk selalu melibatkan kami anak-anak abang dan anak-anak bapak-bapak semua. Hal terakhir yang mungkin saya ingin sampaikan, selamat melaksanakan musyawarah daerah yang ke-10 pengurus daerah generasi muda FKPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga musda ini akan berjalan dengan lancar dan akan nanti melahirkan ketua dan pengurus-pengurus periode berikutnya 2021-2026 yang mumpuni dan akan bisa membesarkan generasi muda FKPPI di NTB ini ke depannya lebih baik dan lebih semangat lagi. Itu saja mungkin dari saya. Terakhir juga terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan musda ini. Tuhanlah kiranya yang akan membalas kebaikan dari saudara-saudariku sekalian. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu sambutan dari Kepala Badan Kesbang Polda dari Nusa Tenggara Barat yang kami hormati Bapak Lalu Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swanti Santi Om, Namo Buddhaya, dan selamat sore Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan. Perkenankan pada kesempatan hari ini, sore ini, kami terlebih dahulu menyampaikan salam dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, bahwasanya beliau sangat berkenan untuk hadir bersama Bapak Ibu Saudara sekalian bersilaturahmi dalam rangka membuka musyawarah kita pada sore hari ini. Tetapi karena beliau pada kesempatan hari ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sentawa, sehingga kesempatan ini diperintahkan kepada saya, Kepala Bakesbang Polda dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya perkenankan saya membacakan sambutan Gubernur pada kegiatan musda kita sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah, para pejabat sipil TNI dan Polri,
Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI Nusa Tenggara Barat, keluarga besar GM FKPPI NTB, singkatnya para peserta undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk bersilaturahmi dalam rangkaian acara pembukaan musyawarah daerah ke-10 generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan, Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Hadirin peserta musda yang berbahagia, semenjak berdiri sampai hari ini, organisasi FKPPI telah berkontribusi besar dalam keikutsertaannya membangun bangsa dan negara. Peran serta FKPI ini merupakan bukti tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial yang begitu besar untuk turut serta menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya. Contoh-contoh baik yang telah dilakukan oleh FKPPI merupakan aspirasi, motivasi dan teladan bagi masyarakat untuk secara aktif berkontribusi dalam pembangunan. Seperti halnya juga dengan musyawarah daerah yang dilaksanakan pada hari ini, musda memiliki makna yang sangat strategis bagi keberlangsungan terhadap organisasi. Selain sebagai sarana evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja pengurus periode sebelumnya, musda juga merupakan wahana untuk menentukan program kerja organisasi ini di masa mendatang, termasuk pemilihan pengurus yang akan menjalankan program kerja tersebut. Dalam forum ini, saudara semua dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan usul, kritik maupun saran, serta sumbangsi pemikiran yang kreatif, inovatif dan aspiratif, guna kemajuan organisasi dan kemajuan pembangunan daerah masa mendatang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansah. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon berkenan mewakili Danrem 162 Wirabakti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan musyawarah daerah 10 pengurus daerah 25 generasi muda FKPPI Nusa Tenggara Barat. Kami mengundang Bapak Kolonel Budi Rahmawan untuk memberikan sambutan selaku Kasiter Korem 162 Wirabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kita semuanya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Kasbang, yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang diwakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang kami hormati Ketua GM FKPPI Pusat, Bapak Arianta Surbakti, yang saya hormati dan Lanal dan Lanut yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Sekjen KPPI Pusat, Ketua PD FKPPI NTB, kemudian dari organisasi KMP Pemuda Pancasila yang hadir hari ini, semuanya dari GM KPPI yang di cabang yang hadir pada kesempatan hari ini. Bersyukur kita hari ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan. Rekan-rekan semua yang hadir hari ini, pada kesempatan hari ini saya juga mohon izin ke Bapak Gubernur dan rekan-rekan saya tidak memberikan sambutan ditutup kalau sudah Bapak Gubernur. Saya kesempatan hari ini saya berdiri sebagai pembina. Kalau pembina saya mungkin mohon izin Bang Surbakti, saya mungkin lebih banyak ke direktif atau saya memberikan penekanan sebagai pembina, karena sambutan ditutup kalau sudah Bapak Gubernur ya.
Nanti nggak enak saya sama Bapak Gubernur. Jadi saya pada kesempatan ini tentunya saya sedikit memberikan direktif-direktif kepada rekan-rekan sekalian. Tentunya gara-gara tadi saya juga diperintahkan oleh Bapak Dandim sama Bapak Kapolres tadi. Di antara pembina 3 ini kasih tel aja, kasih tel. Kenapa seperti itu, Bang? Karena beliau pakai tongkat, Bang. Meskipun kita satu letting, saya respect, Bang. Gak berani saya, gitu. Karena beliau pegang tongkat. Itu yang sedikit saya ceritakan. Karena saya ditunjuk nih oleh beliau-beliau berdua. Karena beliau berdua pakai tongkat, saya gak pakai tongkat, gak berani saya, Bang. Meskipun satu letting. Nah, ini adalah salah satu saya tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian. Respect lah. Gitu. FKPPI ini organisasi kita semuanya. Saya juga FKPPI masalah ini. Mantan FKPPI. Bahwa saya itu dulu tamtama dulu. Jadi pada saat saya SMA itu sudah ikut FKPPI. SMP, SMA itu nggak perlu menunggu lulus sekolah, lulus SMA untuk menjadi FKPPI. Pada saat SMA saya sudah ikut tenis meja, diajak ke Malang dan gini. Kalau nggak diajak FKPPI saya nggak tahu Malang, nggak tahu mana-mana. Jadi saya dilahirkan dari FKPPI juga, karena kalau nggak jadi FKPPI mungkin saya nggak juga jadi tentara, karena organisasi saya sedikit mengerti di FKPPI dari senior-senior saya, gitu kan. Yang mungkin sekarang mungkin juga berdiri di sini. Oleh sebab itu, direktif yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tolong respect antar rekan, antar ini dan sebagainya. Karena apa? Musyawarah ini nggak tercapai nanti kalau tadi. Dulu kalau kami sekolah dengan Pak Dandim dengan apa? Kalau diskusi itu gontok-gontokan ya. Setelah keluar dari kelas ketawa-ketawa gitu kan. Setelah keluar dari kelas tertawa-tertawa, peluk-pelukan. Habis itu ke kantin bareng kata dulu. Jadi pada di sini memang untuk organisasi, oke, silakan sampaikan argumen yang terbaik karena untuk memilih pemimpin kita yang terbaik dan siapa yang mampu dan sebagainya. Pada saat sekarang seperti itu juga. Saya respect karena beliau berdua itu, karena beliau yang pegang tongkat. Dan siapapun yang terpilih nanti semua sama untuk organisasi kita. Jadi jangan sampai ada sesuatu keributan dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita di masa pandemi ini ya, tetap dijaga protokol kesehatan, kegiatan kita menggunakan masker, keluar dengan masker dan sebagainya tetap harus dijaga mungkin seluruh yang menjadi protokol kesehatan. Mungkin juga kaitannya juga adalah jangan sampai nanti ada foto atau apa yang berkerumunan dan sebagainya, yang itu yang akan tersebar dan sebagainya. Karena juga menjadi tanggung jawab Bapak Dandim pakai Satgas Covid itu, Pak. Harus kita jaga pembina kita dari Dandim. Sama Bapak Kapolres itu berdua terus mereka berdua. Ini kalau saya kan perintah beliau aja. Jadi seperti itu, tolong rekan-rekan dijaga kita pada pandemi Covid ini. Bagaimana kita dalam rangka musyawarah ini tetap kita menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga adalah jaga keamanan selama kegiatan ini. Kemarin dari Ketua PD menyampaikan bantuan keamanan, gitu kan. Sebenarnya kita sama-sama loreng, gitu kan. Nggak perlu dibantu keamanan, gitu kan. Gitu. Tapi kita sama-sama keluarga besar, jadi nggak perlu diamankan, pasti kita mengamankan diri masing-masing. Kami kalau di tentara itu pasti yang di perintah awal itu jaga faktor keamanan. Nah itu mesti itu. Artinya kami juga di sini menyampaikan penekanan adalah jaga faktor keamanan kita. Jangan sampai saya mendengar ataupun kita semuanya mendengar malu kita ketua pusat datang jauh-jauh dari Jakarta bersama sekjen, nanti ada berita lempar-lemparan kursi lagi dari seperti yang terjadi kemarin, ada saya berita di HMI dan sebagainya. Nah ini mari kita jaga marwah kita, karena dari Bapak Ketua tadi bahwa kita harus sekarang adalah program ke depan adalah kita konsolidasi dulu, konsolidasi organisasi. Maka organisasi hari ini juga kita dalam rangka konsolidasi organisasi, maka tunjukkan organisasi kita memang organisasi yang bisa menjaga bahkan bisa organisasi kita berjalan dengan baik. Itu yang hal yang mungkin perlu saya sampaikan direktif saya. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf
Bapak Pembina, Bapak Danrem tidak bisa hadir karena kegiatan-kegiatan beliau diwakilkan kepada kami, dan mohon ini mungkin tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Jadi saya juga mohon maaf dari Bapak Kapolda, Bapak Danlana dan Lanut yang tidak bisa hadir bersama-sama pada kesempatan hari ini. Ya. Demikian saja. Nanti ke depan arahan dari Bapak Ketua Pusat, PP Pusat, kami tetap lebih meningkatkan nanti ke depan kerjasama kami, dan selama ini mungkin apabila ada hal-hal yang masih dirasa kurang dalam pembinaan kami juga kami akan berusaha untuk lebih baik ke depan. Itu harapan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Direktif ini tolong kita menjaga marwah organisasi kita, terutama IPABPI yang membesarkan saya juga. Jadi jaga respect antara ini dan sebagainya. Jadi siapapun yang terpilih mari kita hargai, dan yang terbaik semoga untuk organisasi kita. Demikian saya suruh nutup ya. Ditandai dengan Demikian saya buka ya hari ini. Musyawarah daerah pengurus 25 generasi muda FKPBI pada pukul 15.45 hari Sabtu 27 Maret 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita menundukkan kepala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musyawarah daerah ke-10, pengurus daerah 25 dengan semudah forum komunikasi putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI Polri mendapat rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakratul maut wan najati minan nar wal afaidal hisabah. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak tepuk tangan semua ya Pak ya.